Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan baru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Wakil Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara Jakarta. Jembatan penyeberangan di Kecamatan Pendeu, Garut, Jawa Barat ambruk terbawa arus sungai. 3.000 jiwa terisolir. Pembalap McLaren Lando Norris menang saat sesi sprint race F1 Grand Prix Brasil 2025 yang digelar di sirkuit Interlagos, Sao Paulo. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik Arief Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Negara. Dua pejabat lain yang juga dilantik yaitu Dwi Arsobudi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial dengan sebaik. Presiden Prabowo Subianto melantik Rektor IPB University Arief Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta Pusat Senin 10 November 2025. Pelantikan ini berlangsung bersama dua pejabat lainnya. Dua pejabat lain yang dilantik yaitu Dwi Arsobudi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial serta Laksamana Madya Punawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Ketua BRIN. Pelantikan ketiganya merujuk pada keputusan Presiden nomor 101/P tahun 2025 dan nomor 123/P tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memimpin jalannya pengucapan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya ketiganya menyatakan akan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan. Setelah pengucapan sumpah dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Presiden. Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara pelantikan ini, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Mendikti Saintek Brian Yulianto, serta Menko Polhukam Jamari Chaniago. Acara berlangsung formal dan hikmat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menanggapi perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto. Yusuf Kala menilai bahwa Soeharto memiliki banyak jasa, salah satunya mampu membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 hingga 8% saat menjabat sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Dalam pemberian gelar pahlawan tersebut terdapat salah satu nama, yakni Presiden kedua Soeharto. Menanggapi hal ini, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemberian gelar bukan tanpa alasan, melainkan karena sosok Soeharto dinilai telah berjasa bagi negara. Dirinya menyebut saat Soeharto menjabat sebagai kepala negara mampu membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 7 hingga 8%. Kita semua menerima itu suatu kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit ada kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini. Bahwa dia kekurangan, ya semua orang tahu lah. Siapa sih yang lebih sempurna kan tidak ada juga gitu. Tapi beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa bandingkan saya waktu Bang Soeharto pertumbuhan bisa sampai 7-8%. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang veteran Perang Surabaya Jenarsub atau biasa disapa Mbah Demin berusia 114 tahun di Lampung Timur, Lampung mengoleksi sejumlah samurai Jepang. Samurai yang ia miliki merupakan hasil rampasan perang saat ia berjuang melawan Jepang.
Di rumah sederhana di Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Jenarsub atau Mbah Demin, veteran Perang Surabaya asal Lampung Timur Lampung setiap tahun selalu memiliki cara khusus untuk memperingati Hari Pahlawan. Di usianya yang telah menginjak 114 tahun, tubuhnya memang tak lagi kuat seperti dulu. Namun semangat kepahlawanannya tetap menyala lewat sebuah tradisi yang tak pernah terlewatkan. Setiap 10 November saat Indonesia memperingati Hari Pahlawan, Mbah Demin selalu mengeluarkan pedang samurai tua yang ia miliki, senjata yang dulu ia rebut sendiri dari tangan penjajah. Dengan tangan bergetar, ia membersihkan satu persatu senjata itu sebagai bentuk penghormatan untuk rekan-rekannya yang telah gugur. Suasana Hari Pahlawan selalu membawa Mbah Demin kembali pada ingatan puluhan tahun silam saat ledakan mortir dan tembakan senjata mengiringi perjuangannya di pertempuran Surabaya 10 November 1945. Baginya membersihkan senjata adalah cara untuk menghidupkan kembali semangat rekan-rekannya dan mengajarkan makna kemerdekaan kepada generasi muda. Senjata samurai Jepang. Kok bisa dapat senjata ini, Mbak? Ya dulu bunuh Jepang. Kalau ndak bunuh Jepang ndak dapat senjata macam ini, Mas. Ndak dapat samurai. Karena ini senjatanya Jepang. Ada yang tahun 11. Nah ini loh, Mas. Tahunnya 11 1111. Ini tahun 11. Jadi kalau ditanya orang bunuh Jepang buktinya apa? Lah ada, saya punya samurainya Jepang gitu kan. Gitu loh. Selain sebagai bentuk rasa hormat, ritual ini juga menjadi pengingat bahwa semangat juang dan nasionalisme tak pernah boleh pudar meski waktu telah berlalu lebih dari 7 dekade. Dari Lampung, Emmanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan Bendungan Jeragung di Candirejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 7 November 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pengendalian banjir terpadu di Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan, Wapres meminta agar penyelesaian pembangunan Bendungan Jeragung terus dimonitor dengan ketat agar dapat segera difungsikan dengan baik. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa ia juga memantau kesinambungan penanganan banjir di Provinsi Jawa Tengah. Wapres pun memaparkan bahwa beberapa waktu lalu, yaitu pada Minggu 2 November 2025, dirinya telah mengunjungi proyek pembangunan kolam retensi Terboyo di Kota Semarang. Selain itu, Wapres juga menyampaikan bahwa selain mereduksi banjir, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari Bendungan Jeragung. Manfaat tersebut diantaranya irigasi lahan pertanian, penyediaan air baku, hingga pembangkit listrik. Ditargetkan selesai pada November 2026 melalui Bendungan Jeragung dan dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, pemerintah berharap infrastruktur seperti ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon yang berintegritas dan berkeadilan. Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market atau ACVCM di Sao Paulo, Brasil, Jumat 7 November 2025. Acara bergengsi tersebut dihadiri oleh para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional yang fokus pada isu keberlanjutan dan transisi energi. Penandatanganan MOU ini menandai langkah konkret Indonesia dalam membangun ekosistem pasar karbon sukarela yang memiliki standar integritas tinggi serta sejalan dengan pedoman global untuk mencapai dampak nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kolaborasi dengan ICVCM akan memastikan seluruh kegiatan perdagangan karbon Indonesia berjalan transparan, berbasis sains, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat.
Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia dan memimpin transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dukungan politik dan regulasi juga telah dipersiapkan secara matang. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan dan pengawasan pasar karbon di Indonesia. Sekali lagi kita on the right track ya, dalam track yang sudah benar. Dan tadi kita lihat betapa dunia internasional ya, para investor yang memang sudah dari dulu menunggu kesempatan Indonesia untuk membuka peluang bagi mereka untuk berinvestasi. Jadi sekali lagi, alhamdulillah Perpres 110 ini diapresiasi. Tinggal nanti di internal kita akan harus bekerja keras untuk merapikan beberapa permen agar sekali lagi investor hijau ini akan masuk ke Indonesia dengan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jembatan penyeberangan di Kecamatan Pendei, Garut, Jawa Barat ambruk terbawa arus sungai. Sebanyak 3.000 jiwa terisolir dan untuk menyeberang warga kini kembali menggunakan rakit bambu. Inilah video detik-detik ambruknya jembatan Cimanisan di Kampung Soleketan, Desa Toblong, Kecamatan Pendei, Garut, Jawa Barat yang terbawa arus sungai Cikaengan yang deras. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai meluap. Bantaran sungai dan pondasi jembatan mengalami abrasi hingga akhirnya ambruk. Jembatan gantung sepanjang 70 meter ini selama ini menjadi satu-satunya akses penghubung antara Desa Toblong dan Sukanagara setelah bagian abutmen atau pondasi utamanya tergerus dan terbawa arus, jembatan putus total. Pemerintah setempat telah memasang rambu dan pembatas di area rawan untuk penanggulangan sementara. Dilakukan pemasangan tali seling untuk penopang rakit dan perahu yang akan diturunkan dari BPBD sebagai sarana penyeberangan darurat. Warga kini kembali mengandalkan rakit bambu untuk menyeberangi sungai, itu pun hanya saat debit air kecil dan arus tidak deras. Akibat ambruknya jembatan gantung ini, sebanyak 3.000 jiwa di Desa Sukanagara terisolir, terutama warga di Dusun Cimaranggi dan Dusun Desa meliputi Kampung Gandaria Cimanisan, Nanggorak, Cikukulu, Cipareang, Cijame, dan Sadetau. Saya sengaja. Saya sengaja. Ini nyebrang rakit ya? Iya, betul Kak. Kenapa bisa nyebrang rakit? Ya karena jembatannya sedang rusak. Nggak takut gitu naik rakit itu? Kalau bagi saya enggak, jadi menikmati. Kalau mama saya beda lagi. Jadi aktivitasnya pulang pergi pakai rakit ini ya? Iya, semuanya anak sekolahan juga memakai rakit. Nah Pak, sekarang aktivitas warga Bapak ini terisolir atau gimana? Terisolir ya. Terisolir ya Pak ya? Ya, sangat dampak sekali karena untuk dua dusun khususnya aksesnya hanya satu-satunya ke jembatan ini. Maka jembatan ini sangat diprioritaskan lah untuk warga aktivitas baik anak sekolah maupun petani, guru pengajar juga. Warga berharap agar pemerintah segera membangun kembali jembatan. Dari Garut, Jawa Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sementara itu warga 2 kecamatan di Seram, bagian timur Maluku tak ada jembatan penghubung dan kesulitan akses. Bertahun-tahun warga menggunakan rakit untuk melintasi sungai besar menuju pusat kota maupun sebaliknya. Kesulitan akses masih dirasakan warga di Seram bagian timur Maluku akibat minimnya infrastruktur jembatan. Bertahun-tahun warga dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Werinama dan Siwalalat beraktivitas menggunakan rakit.
rakit mengangkut serta warga dan kendaraan roda 2 melintasi Sungai Bobot, salah satu sungai besar di Pulau Seram bagian timur tersebut. Aktivitas seperti ini telah berlangsung lama lantaran sungai ini belum juga dibangun jembatan penghubung. Warga menggunakan rakit lantaran Sungai Bobot berarus cukup deras dan dalam. Beresiko jika kendaraan roda 2 melintas. Namun, akses warga kerap lumpuh total jika sungai ini meluap apabila terjadi banjir besar. Ini salah satu kali terpanjang yang ada di Pulau Seram. Sampai orang sini belum ada jembatan penyeberangan. Jadi rakit ini menjadi andalannya. Semoga ada perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum. Warga kini berharap pemerintah bisa segera membangun jembatan penghubung di Sungai Bobot. Agar aktivitas warga 2 kecamatan ini baik menuju kota kabupaten dan sebaliknya menjadi lancar, termasuk mobilisasi sembako serta aktivitas warga lainnya tanpa harus terjadi resiko membahayakan nyawa jika cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lain, pemirsa, 2 mahasiswa yang hilang saat rafting di Sungai Cimanuk di sekitar Bendungan Karet Sabtu lalu berhasil ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Keduanya langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Indramayu, Jawa Barat, Senin dini hari. Mayat sudah diketemukan 1 orang tuh, Kampung Kampul. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 mahasiswa Politeknik Indramayu yang hanyut saat drafting di Bendungan Karet, Bangkir, Indramayu, Jawa Barat, Minggu malam. 1 mahasiswa berinisial A berusia 20 tahun muncul ke permukaan tak jauh dari pusaran air bendungan dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan pada Senin dini hari, jenazah lainnya berinisial W usia 21 tahun juga berhasil ditemukan tim SAR. Korban terbawa hanyut sampai 5 kilo dari titik pusaran bendungan. Tim SAR langsung mengevakuasi kedua jenazah dan membawanya ke RSUD Indramayu Senin dini hari. Sebelumnya, tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian di sekitar Bendungan Karet serta melakukan penyisiran aliran sungai hingga 6 km. Udah masuk hari ketiga ya, di hari ketiga jam 00.30. Korban yang kedua itu kita temukan di Blok Gandok ya, kurang lebih sekitar 5 km dari LKP. Kondisi saat ditemukan gimana? Dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke RSUD Indramayu. Atas nama siapa? Sudah diketemukan 1 orang tuh. Dengan peristiwa tersebut, pihaknya menghimbau agar kepada siapapun yang hendak melaksanakan kegiatan serupa untuk memperhatikan situasi dan kondisi perairan sungai terlebih dahulu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Ardika, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang terseret arus banjir di Desa Kali Erang Pendawa, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada 8 November 2025. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 90 meter dari lokasi kejadian. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mendapatkan informasi terkait adanya seorang warga yang terseret arus banjir di Desa Kalierang Pendawa, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada 8 November 2025. Berdasarkan informasi, pada Sabtu 8 November 2025, sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, korban bernama Haikal Alfi, 27, hendak menengok rumah kakeknya. Namun naas, korban tersentrum aliran listrik dan terbawa arus banjir di wilayah tersebut. Merespon adanya laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mengirimkan 1 tim rescue dan unit siaga SAR Brebes dan 1 tim rescue dari unit siaga Banyumas. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 90 meter dari lokasi kejadian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di lingkungan SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 Jumat lalu, SMAN 72 Jakarta kini terlihat sepi. Tidak ada aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada jurnalis kami Shana Serus dan juru kamera Anggada Agung yang akan melaporkan langsung dari SMAN 72 Jakarta.
Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana di lokasi ini, tepatnya pada Jumat 7 November 2025 kemarin telah terjadi ledakan di sekitar musola SMA Negeri 72 Jakarta yang menyebabkan beberapa siswa dan guru mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga luka berat, dan kemudian diralihkan atau dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit M. Yarsi. Dan dari pantauan kami hari ini tidak ada proses belajar mengajar yang dilakukan, karena memang proses belajar mengajar dilakukan dengan proses pembelajaran jarak jauh yang memang belum ditentukan sampai kapan proses belajar mengajar jarak jauh ini akan dilakukan. Dan memang dari pantauan kami juga pada hari ini hanya ada beberapa aktivitas guru yang melakukan keluar masuk di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta, karena memang SMA Negeri 72 Jakarta hingga saat ini masih dijaga ketat untuk mensterilkan tempat tersebut. Demikian dari Jakarta, Sadas Kairus Anggadagung, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pembalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula One Grand Prix Brazil dengan menjadi yang tercepat di Grand Premio de Sao Paulo. Norris mengawali sprint race dari posisi pertama dan berhasil keluar sebagai pemenang dengan waktu 53 menit 25 detik. Antonelli dan George Russell memberikan tekanan konstan sepanjang balapan. Antonelli akhirnya finish di posisi kedua dengan selisih tipis 0,8. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jemtira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.